Vita Azahepianto dari kelas 2 di 4 ITA dengan NRP 741 100 424. Kali ini saya akan membahas tentang bab 3, teori bab 3 tentang query lanjutan. Dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komputer. Langsung saja kita ke pokok bahasan dan tujuan belajar. Pada bab ini pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam closure form, ekspresi scalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan causal with. Dan tujuan belajar pada bab ini meliputi setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0, dapat menulis subquery dalam causal form, dapat menggunakan scalar subqueries dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menggunakan operator exist dan not exist, dan yang terakhir dapat menggunakan causal with. Nah, sekarang kita membahas tentang apa sih itu query. Query adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Subquery atau bisa disebut dengan inner query dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian hasil dari subquery tersebut digunakan oleh main query. Atau bahasa lainnya main query adalah outer query. Nah, seperti ini penulisan dari subquery dalam SQL command. Jadi select, terus ini select list, apa yang ingin Anda tampilkan, ya. Terus from table, where expression operator, dalam kurung select list from table. Berikutnya adalah penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Contohnya, select class name from employee where salary lebih besar dalam kurung daripada select salary from employee where employee ID sama dengan 149. Maksudnya adalah query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 itu tidak diketahui. Untuk itu kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui pada ilustrasi gambar di atas. Nilai gaji dari pegawai 149 adalah semisalnya gitu ya, itu 10.500. Begitu. Lanjutnya, subquery dengan banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom.
Perbandingan kolom dalam subquery, banyak kolom dapat berupa ada dua ya perbandingannya. Yang pertama adalah perbandingan berpasangan atau pairwise cooperation subquery, dan yang kedua adalah perbandingan tidak berpasangan atau non pairwise cooperation subquery. Kita langsung ke pairwise cooperation subquery. Berikut adalah contoh dari pairwise cooperation subquery. Select employee ID, manager ID, department ID from employee where manager ID where dalam kurung manager ID, department ID, tutup kurung in dalam kurung select manager ID, department ID from employees where employee ID in dalam kurung 178,174 and employee ID not in 178,174. Maksud dari perintah SQL tersebut ini maksudnya adalah untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Selanjutnya, non-pairwise cooperation subquery. Contoh dari non-pairwise cooperation subquery: select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID in dalam kurung select manager ID from employees where employee ID in 178, 174 and department ID in select department ID from employees where employee ID in 178 dan 174 and employees ID not in 178, 174. Maksudnya adalah untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor 174 atau 141. Jadi perbedaan dari pairwise dan non-pairwise. Kalau yang tadi ya pairwise itu adalah departemen yang sama yang dimiliki oleh nomor 178. Jadi kita tidak ada hanya 178 saja. Sedangkan ini 178, 174 dan 141. Berikutnya adalah penggunaan query dalam closed form. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Contohnya adalah seperti berikut: select A titik last name, A titik salary, A titik department ID, B dot salafik from employees A. Misalkan employee-nya kita inisialkan dengan A. Jadi koma select department ID, koma AVG dalam kurung salary, salafik from employees group by department ID, B where A dot department ID sama dengan B dot department ID and A dot salary lebih besar dari B dot salafik. Di sini employees kita inisialkan menjadi A dan
dan B-nya juga maksudnya adalah untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Berikutnya kita masuk ke ekspresi skalar. Ekspresi skalar subquery adalah merupakan subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu garis. Skalar subquery pada standar SQL Min92 hanya terbatas pada select statement, dalam hal ini closure form dan where saja, dan daftar value dari statement insert. Pada standar SQL Min99, skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan cache semua klase dari select statement kecuali group by. Berikut adalah contoh penggunaan skalar query dalam ekspresi case. Select employee ID, last name, dalam kurung case, when department ID from department, where location ID sama dengan 1800, then Canada, else USA, N. Jadi kalau ada location from employee, jadi kalau ada case selalu ada N di akhir, jadi case then N, case then ini SQL untuk mencari nama ID dan nama yang pegawai tersebut, departemen ID yang location ID-nya 1800 dan lokasinya itu di Kanada atau di USA begitu. Dan yang kedua, yang bawah ini adalah contoh penggunaan skalar subquery dalam closure order by. Select employee ID, last name from employees A, order by, dalam kurung select department name from departments B, where A department ID sama dengan D department ID. Employees diinisialkan jadi E dan departemen diinisialkan dengan D. Ini menampilkan employees yang departemen yang sama departemennya. Berikutnya kita akan membahas tentang korelasi subquery dan penggunaannya. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya seperti berikut. Pertama, ambil baris dari outer query, selanjutnya dijalankan. Jadi inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Berikutnya adalah habis dijalankan digunakan nilai dari inner query untuk
qualify atau disqualify baris kandidat. Kalau sudah, kita balik lagi ke proses awal, yaitu ambil, dan selanjutnya ya selalu terjadi looping seperti itu. Dan ini lalu cara penulisan dari korelasi subquery. Select kolom 1, kolom 2, dan seterusnya from tabel 1 ke kolom 1 operator, dan kurung select kolom 1, kolom 2 from tabel 2 where expression 1 sama dengan outer dot expression 2. Contohnya seperti ada dua contoh yang saya ingin kasih tahu Anda, yaitu yang pertama, select last name, salary, department ID from employees outer where salary lebih besar dalam kurung select AVG dalam kurung salary from employee where department ID sama dengan outer department ID. Perintah SQL ini digunakan untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Yang kedua, select a.employee ID last name, a.job ID from employees A where lebih kecil sama dengan dalam kurung select count bintang from job history where employee ID sama dengan a.employee ID. Perintah SQL tersebut untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya dua kali. Jadi where 2 lebih kecil sama dengan, berarti maksudnya adalah berganti job sedikitnya 2 kali. Job history ini maksudnya adalah berganti job. Kon itu untuk jumlah pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi update. Korelasi update adalah korelasi subquery yang dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan baris dari tabel yang lain. Cara penulisannya seperti berikut. Update tabel 1 alias 1 set kolom lebih sama dengan dalam kurung select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Contohnya pertama, lakukan denormalisasi pada tabel employee dengan menambahkan satu kolom pada tabel employee untuk menyimpan nama departemen. Jadi ini alter tabel employees add dan kurung departemen name varchar 2 dan kurung 14 kemudian isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Jadi SQL-nya update employees set department name sama dengan dalam kurung select department name from department D where department ID sama dengan department ID.
Berikutnya adalah korelasi delete. Korelasi delete adalah korelasi subquery. Korelasi subquery yang digunakan untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan baris dari tabel yang lain. Penulisannya itu delete from tabel 1 alias 1 where column operator kurung select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot column sama dengan alias 2 dot column. Contohnya, untuk menghapus baris-baris dari tabel employee yang terdapat pada tabel employee IMP history. Jadi delete from employee diinisialkan jadi E, where employee ID sama dengan sel dalam kurung select employee ID from IMP history, where employee ID sama dengan employee ID. Jadi kita lihat dulu dari employee ID yang ada di IMP history, yang dimana employee ID-nya itu sama dengan employee ID yang ada di tabel employees. Seperti itu. Berikutnya membahas tentang penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan dari hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jadi dan jika tidak ditemukan, maka kondisi false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Jadi kalau misalkan tidak ditemukan, berarti pencarian itu jika ditemukan itu pencarian tidak dilanjutkan dan kondisi menjadi true. Dan sedangkan tidak ditemukan, kondisinya akan false dan pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh exist ini untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Itu SKA-nya select employee ID, last name, job ID, department ID from employees, author, where exist dalam kurung select, ketik X from employees, where employee manager ID sama dengan author dot employees ID. Ini termasuk contoh eksis ya, karena ada karena di sini rentangnya itu memiliki setidaknya satu orang, berarti dia ada, jadi kita pakai eksis. Jadi seperti ini, eksis. Dan yang contohnya not exist. Contohnya not exist itu untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Jadi SQL-nya select departemen ID, departemen name from department D, where not exist select ketik X from employees, where department ID
sama dengan D dari departemen ID. Jadi ini jika yang dicari adalah tidak mempunyai pegawai, maka where not exist. X itu adalah yang dicari ya, apa yang dicari, misalkan departemen siapa apa ya, from employees where department IDs, kemudian D dari departemen. Berikutnya adalah penggunaan klausa penggunaan query dengan klausa with. Klausa with didapat dari mendapatkan hasil dari blok query dan menyimpannya dalam table space temporal kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performa contohnya with depcost as dalam kurung select D department name, sum dalam kurung E salary as the total from employees E departemen D where E dari departemen ID sama dengan D dari departemen ID, group by D dari departemen name, kurung AVG cost as dalam kurung select sum departemen total per kon semua kon petik kon bintang AS dep AVG from dep cost tutup kurung select bintang from dep cost where dep total lebih besar dalam kurung select dep AVG from AVG cost order by department name. Maksudnya adalah untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Ya, setelah saya menjelaskan teorinya, sekarang kita lanjut ke latihannya. Ya, sekarang kita lanjut saja ke latihan teori 3. Yang nomor pertama, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Jadi, select first name, departemen name, nomor departemen ID, gaji salary from employee dari tabel pegawai where dimana nomor departemen jadi departemen ID, gaji salary sama dengan berarti menggunakan in sama dengan select, kita membuat subquery nya select departemen ID, salary from employee where dimana pegawai yang tidak memiliki komisi, berarti commission is not null. Lalu kita execute commission. Oh ya, di dalam adanya komisinya adalah PCT, commission atau PCT. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi dimana departemen ID-nya sama dengan 80. Lanjut kita ke buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Berarti select
select first name nama departemen adalah departemen name, gaji salary from employees, kita inisialkan jadi E, karena ini ada dari dua tabel, first name dari employees, first name dan salary dari employees, dan departemen name dari tabel departemen, jadi departemen. Kita inisialkan menjadi D, where dimana department ID sama dengan department ID, and salary, dan dimana gaji dan komisi. Berarti salary karena komisi ada pegawai yang tidak mempunyai komisi, kita menggunakan fungsi nol untuk mengubah fungsi nol tersebut menjadi fungsi nol. Jadi commission PJT, 0, commission PJT, 0, in kurung select salary, MPL, commission PJT, 0, from employees E, department D, where dimana department ID sama dengan department ID, and location-nya, location ID sama dengan 1700. Lalu kita execute, kita ubah ID-nya tadi jadi ID besar semua, lalu kita execute ya, lalu akan muncul seperti ini, first name, department name, salary, seperti ini. Lalu kita jawab di sini. Lalu nomor 3 buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kohar. Jadi select first name, hire date, salary, lalu from employees, where dimana salary, dimana salary dan komisinya, berarti kita menggunakan NVL. Untuk setiap komisi kita menggunakan fungsi NVL. Lalu sama berarti in, lalu kita membuat subquery-nya
select salary, NVL, commission, PJT, 0 from employees, where dimana last name sama dengan cohort. Nah, seperti ini. Oke, pada ini kita menggunakan user HR, jadi hire date-nya adalah hire underscore date. Seperti ini. Lex dan Emma. Lalu lanjut kita ke nomor 4. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Berarti select nomor pegawai, berarti employee ID, nama pegawai adalah employee adalah first name, lalu employee ID juga. Ini kita menggunakan nomor pegawai yang pertama adalah, misalkan ini adalah A, ini adalah A dot first name, ini adalah B dot first name, B dot employee ID, from employees A, employees B, where dimana ini kita mencari employees B dulu, berarti select dalam kurung select employee ID from employee A, department D, location L, where A dot department ID sama dengan D dot department ID and D dot location ID sama dengan L dot location ID and city like yang depannya T, berarti ya ini B. Lalu where dimana relasi untuk dua tabel ini antara A dan B, berarti where A dot employee ID sama dengan A dot employee ID sama A dot B dot employee
ID ini. Lalu kita execute, jadi keluarnya adalah seperti ini. Jadi yang tempat tinggalnya diawali dengan T itu adalah Michael dan Pat. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Dan gaji ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Berarti select a.first name, nama pegawai, gaji, berarti a.salary, a.department ID, b.data, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. From employees A, kita mencari subquery untuk B, berarti select department ID, AVG salary, atau kita ini saya akan menjadi rata. From employees to by department ID. Lalu di mana where ada department ID sama dengan b.department ID and a.salary lebih besar dari b.data. Lalu bukan berdasarkan gaji, berarti order by rata, b.rata. Lalu kita execute ini salary, lalu kita execute. Jadi hasil dari execute tadi nomor 5 adalah seperti ini. Lalu kita jawab. Lalu kita lanjut ke nomor 6. Tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Cara pertama gunakan operator not exist. Jadi select first name from employees where di mana not exist select first name from employees where
manager ID, di mana manager ID-nya itu sama dengan e.manager ID. Salah. Penulisan dari not access adalah menggunakan S. Ya, berarti first name-nya adalah Stephen. Yang A. Lalu yang B. Apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya, dan jika tidak bisa, mengapa? Nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Di sini kita menggunakan satu tabel, yaitu tabel IMP, tapi menggunakan kita mencarinya dua dari pegawai A dengan pegawai B. Jadi select nama pegawai in name from IMP A dan IMP B, tapi pada IMP B kita cari terlebih dahulu. Jadi select Depno, departemen numbernya, lalu rata-rata gaji AVG SAL from IMP group by Depno. Where, dimana A.Depno sama dengan B.Depno. M dan A.salary, jadi salarinya kurang dari rata-rata departemen tempat dia bekerja, berarti A.salary kurang dari B.avg. Lalu kita execute. Sebelumnya ini B.avg, kita inisialkan AVG SAL itu dengan nama AVG, lalu B.avg, lalu kita execute, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi namanya Smith, Ward, Martin, Clark, Turner, Adams, James, dan Miller. Lalu kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8, buat query untuk menandakan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega teman atau satu departemen, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Jadi select maka nama pegawai, berarti ini subjoin juga e dot first name, lalu untuk nama pegawai, lalu untuk yang nama kolega berarti m.first name, lalu a.salary, m.salary, a.hire date,
m dot hire date from employees A dan employees M, where di mana dot departemen ID sama dengan m dot department ID. Jadi ini untuk relasi antara tabel pegawai dengan tabel kolega. M dot hire date lebih besar dari dot hire date. M dot salary lebih besar dari dot salary. Dan order by dot first name. Lalu kita execute. Oh ya, di sini ada kesalahan, first name di dalam HR itu first underscore name. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Nomor 9, buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Catatan, gunakan skala query untuk menambahkan nama departemen dalam statement select. Jadi select empeno, in-name, nomor pegawai empeno, nama pegawai in-name, lalu nama departemen. Berarti kita inisialisasikan menjadi b.nama from IMPE, lalu B-nya kita cari terlebih dahulu, kita berikan subquery, jadi select menu, di name, nama departemen, dan di name-nya nama departemen, terus nama. Jadi ini untuk mencari b.nama adalah untuk mencari nama departemen from IMP, from departemen B. Lalu di mana e.depno sama dengan b.depno. Lalu kita execute, hasilnya akan seperti ini. Ada 14 row selected. Lalu lanjut nomor 10. Nomor 10, buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut. Beri nama summary. Jadi select. Jadi yang pertama kali adalah kita membuat
sintaknya with department cost as dalam kurung kita buat subquery-nya to select d dot department name sum terus salary karena total gaji berarti sum salary as total gaji. Ini menggunakan a.salary. Terus from dari dua tabel antara employees dan D departemen inisialnya D departemen, dimana where e dot relasi antar dua tabelnya e dot departemen ID sama dengan D dot departemen ID. Lalu di group by D dot department ID department name. Ini karena yang tidak mengandung unsur sum, AVG dan kawan-kawannya adalah departemen name. Lalu yang kedua adalah debt cost-nya. Debt cost yang kedua di select sum, ini untuk mencari total gaji yang di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan. Berarti ini total gaji yang di atas dari 1/8-nya gaji keseluruhan. Gaji keseluruhannya adalah debt underscore cost, yang 1/8-nya adalah debt 2 underscore cost. Lalu select sum total gaji dibagi 8 as debt total departemen total 2 from departemen cost, lalu select untuk menampilkan semua yang dari departemen cost, berarti select bintang from departemen cost, where dimana total gajinya itu lebih besar dari select debt total 2 from debt 2 cost. Under by departemen ini, lalu kita execute
execute. Ya, soalnya kan seperti ini. Departemennya adalah sales dan shipping, dan total gajinya ada ini 30, 304, 500 dan 156, 400. Lalu berikutnya nomor 11. Nomor terakhir. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager, dimana job ID-nya adalah Saman, San_man. Urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Berarti select employee ID, last name-nya, terus gaji, salary from employees, dimana where salary-nya itu lebih besar dari semua sales manager. Berarti kita menggunakan fungsi all kita membuat subquery-nya terlebih dahulu. Select salary from employees, where dimana job ID-nya sama dengan sama, and job ID-nya bukan sama. Lalu ada urutkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Berarti order by salary dari tinggi ke rendah. Berarti kita menurun. Berarti kalau menurun menggunakan descending. Lalu kita execute. Nah, sebenarnya ini ada 3, yaitu Donage Namkin, Dehan, dan Kohar. Ya, setelah kita selesai untuk menjawab latihan soal pada teori ketiga, maka selesai sudah presentasi dan penjelasan saya pada bab 3 tentang query lanjutan. Semoga apa yang saya jelaskan di bab ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.